kemarin WA Ibu. Iya betul Ibu, saya Reza Nurdiansyah yang kemarin sempat menghubungi Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu sebentar Ibu. Iya, tidak apa-apa Reza. Soalnya kan dari jauh-jauh hari ya kita sudah menyepakati bahwasanya hari ini kita akan melakukan sesi konseling bersama Ibu. Kalau boleh Ibu tahu nih Reza ya, apakah ada yang bisa Ibu bantu? Iya betul Ibu, jadi saya dengan bertemunya Ibu di sini, saya ingin menceritakan banyak hal terkait permasalahan yang memang sedang saya hadapi dan saya rasa perlu ada orang yang bisa mengarahkan dan menemukan solusi yang tepat begitu Ibu. Baik. Oke, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apakah Kang Reza sudah pernah melakukan sesi konseling ini bersama orang lain ataukah baru pertama kali nih Kang? Sebetulnya saya belum pernah sama sekali. Jadi ini betul-betul pertama kalinya saya datang ke ahlinya gitu ya bersama Ibu. Oke, jadi baru pertama kali nih ya Kang ya kesini. Iya betul. Ibu mau bertanya lagi nih Kang, menurut Akang Reza nih ya, bagaimana kesan Kang Reza terhadap ruangan ini? Ruangannya cukup adem dan jauh dari keramaian. Tetapi saya merasa sedikit takut berada di ruangan ini. Oke, oke Kang Reza, jangan takut, jangan khawatir ya karena sudah banyak orang yang datang ke ruangan ini dan alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi relax saja ya. Oh begitu ya Bu. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas sambutan yang sangat hangat dari Ibu. Baik, sama-sama ya Kang Reza. Oke, baik Reza. Nah, Ibu di sini akan menanyakan kepada Reza ya apa yang Reza ketahui tentang konseli dan konselor itu. Coba. Yang saya tahu terkait dua hal itu, yang pertama tentang konseli, yang dimana artinya orang yang memang betul-betul ingin menceritakan sesuatu hal, baik yang positif ataupun yang negatif begitu, kepada ahlinya. Sedangkan konselor itu orang yang bisa menyelesaikan sesuatu hal yang tadi diceritakan oleh konseli, yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan begitu Bu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik ya. Sudah tepat ya jawaban kamu terhadap konseli, pengertian konseli. Tapi pada pengertian konselor, kamu cukup keliru Reza. Kenapa? Karena pada konselor itu hakikatnya adalah untuk memfasilitasi saja, tidak untuk menyelesaikan ya. Jadi di sini peranan konselor itu adalah untuk memfasilitasi pada orang yang mempunyai masalah, hanya untuk mengarahkan dan tidak memberikan saran ataupun tidak memberikan masukan. Jadi tetap konseli yang berperan aktif dalam mencapai akar permasalahan itu sendiri sehingga dia sudah tahu apa tujuannya dan apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi tersebut. Begitu Reza. Baik Ibu, saya cukup mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Tetapi sebetulnya saya masih ragu dan masih takut untuk menceritakan semua ini. Tetapi saya berusaha berperan aktif dalam proses yang sedang saya jalankan sekarang. Tapi mungkin Ibu, saya ada ketakutan hal ini bocor atau teman-teman saya jadi tahu atau kerabat saya, sahabat saya. Oke, kalau soal itu ya Reza, nah di sini kamu tidak perlu khawatir karena dalam proses konseling ini terdapat kode etik dan asas-asas bimbingan konseling. Jadi dalam konseling itu terdapat 12 asas Reza, tapi yang perlu kita tanamkan adalah 3 asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu adalah kesuka dan kerelaan Reza datang ke ibu, menemui ibu atas dasar kesadaran diri Reza sendiri. Dan yang kedua asas keterbukaan. Jadi Reza di sini itu harus terbuka mengenai semua permasalahan yang Reza hadapi agar semua itu bisa terselesaikan ya. Dan yang ketiga itu asas kerahasiaan. Dari keterbukaan itu ibu akan merahasiakannya. Jadi aman untuk tidak. Jadi ibu jamin untuk
tidak menyebar ke orang lain atau bahkan ke teman sendiri, begitu Reza. Baik Ibu, saya sudah mulai mengerti apa yang sudah diutarakan oleh Ibu. Baik, kalau sudah mengerti, nah kita akan menyepakati waktu ya. Jadi untuk melakukan sesi konseling ini 45 menit ke depan kita akan menggunakan. Oke, baik ya, Reza sudah menyepakati dan sudah menyetujui. Eh, Boleh sekarang diceritakan seperti apa sih permasalahan yang sedang Reza hadapi saat ini sehingga Reza memutuskan untuk datang ke ibu dan menemui ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu sudah bisa menerima kedatangan saya. Kemudian hal ini betul-betul pertama kalinya saya datang ke konselor, dan cerita yang akan saya bawakan ini betul-betul belum disampaikan atau belum diceritakan kepada orang lain. Jadi Ibu Dewi lah orang yang pertama kali yang akan menerima cerita saya. Ya, jadi permasalahan ini saya rasa dimulai ketika saya ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga saya, yaitu ayah kandung saya sendiri, sejak beberapa bulan ke belakang. Waktu itu orang tua saya meninggal dalam keadaan sakit, kemudian beberapa pekan ke depan, kemudian terjadi konflik keluarga besar seperti itu. Dan saya rasa itu nggak ada sangkut pautnya dengan keluarga saya atau atas kejadian ayah saya meninggal waktu itu gitu. Ya. Tetapi waktu itu semuanya dikumpulkan dan saya ikut terlibat di dalam permasalahan hal itu. Kemudian saya jujur sangat merasa kaget karena hal ini terjadi dan sebelumnya saya tidak pernah merasakan atau tidak pernah menghadapi kejadian hal seperti ini gitu ya, baik di pertemanan atau di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan keluarga saya sendiri. Nah, kemudian saya juga kaget ketika menghadapi orang-orang yang memang punya karakternya masing-masing seperti itu. Dan saya juga cukup kaget juga ketika memang ini betul-betul yang harus saya hadapi, dan memang saya satu-satunya laki-laki yang memang ada di anggota keluarga kecil saya, jadi betul-betul saya yang harus menghadapi semua hal ini. Nah, dan ketika kita kumpul bersama, masing-masing anggota keluarga kumpul, ketika berlangsung begitu ya, diskusi segala macam, ada hal-hal yang jadi trauma terhadap saya, dan itu membekas sampai sekarang Bu Dewi. Dan menurut saya kata-kata itu tuh sebetulnya tidak patut atau tidak pantas untuk diutarakan, karena bukannya saya tidak menerima, tetapi saya jadi berpikir kok bisa ya kata-kata itu bisa keluar dan terjadi ke saya seperti itu, Bu. Baik. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu memotong pembicaraan Reza. Nah, kalau boleh Ibu tahu contoh kata-kata yang dikeluarkan oleh salah satu keluarga Reza itu seperti apa? Ya, jadi menurut saya ini nggak tahu juga sih, nggak tahu kenapa saya tuh merasa merasa sakit hati gitu ya, dan menjadi trauma sampai sekarang karena kata-katanya itu seakan-akan seakan-akan saya itu perlu memberikan pamrih gitu kepada orang ini. Jadi kata-kata yang keluar ini tuh seperti saya itu kurang apa, saya itu belain kamu tuh kurang apa gitu.
dan saya memperjuangin kamu itu ya kurang apa gitu seperti itu. Dan saya rasa kenapa kata-kata itu tidak perlu keluar gitu ya, karena saya tidak membebankan kepada beliau ini gitu ya. Dan maksudnya kenapa saya bilang hal itu ya, karena saya betul-betul sebelumnya tidak pernah meminta hal-hal entah itu materi seperti itu. Tetapi pada ujungnya ketika orang tua saya ini meninggal, kenapa seakan-akan jadi pamrih apa yang sudah dia berikan, dia seakan-akan menceritakan kembali kebaikannya, kemudian seakan-akan menagih gitu. Kalau misalnya hutang tuh kayak ditagih atau uh, butuh butuh feedbacknya seperti itu, Bu. Oke, baik. Sudah cukup ceritanya, sudah selesai ataukah ada yang mau diceritakan kembali, Reza? Sebetulnya masih ada, Bu, karena yang saya rasakan ini betul-betul berkepanjangan dan betul-betul masih menjadi trauma bagi saya, karena ini berkesinambungan di tempat pekerjaan saya seperti itu. Kemudian uh, saya juga sebetulnya saya tidak menyangka hal ini tuh akan menjadi ketraumaan saya. Saya memang berusaha untuk melupakan, untuk menjaga jarak dengan orang yang pernah mengeluarkan kata-kata itu. Kemudian tetapi saya tetap menjaga silaturahmi, namun sebutuhnya atau secukupnya seperti itu. Karena ketika saya ketika saya bertemu dengan orang itu betul-betul seakan-akan terbayang-bayang gitu apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, kemudian beberapa bulan ke depan setelah ayah saya meninggal, saya bekerja, Bu Dewi, di Bandung di salah satu tempat perusahaan seperti itu. Kemudian saya di situ, kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk bekerja, karena yang pertama ya sudah saatnya saya harus mandiri. Kemudian sekarang sudah ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga, ya betul-betul saya harus bertanggung jawab uh, untuk kedepannya seperti itu. Dan saya berharap si tempat pekerjaan ini tuh menjadi tempat ternyaman kedua saya gitu, setelah ke rumah seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya sebulan 2 bulan, oke, saya jalankan seperti itu. Tetapi saya menemukan hal-hal yang uh, menjadi kurang nyaman seperti itu. Waktu itu saya sempat juga memutuskan untuk keluar seperti itu. Tetapi saya uh, terus ditahan untuk keluar, dan pada akhirnya dari hati kecil saya juga bilang kayak ya udahlah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa seperti itu. Tetapi makin lama kelamaan itu saya ngerasa capek sendiri juga. Mengapa demikian? Eh, karena saya juga ini nggak pernah menyangka ternyata tempat pekerjaan ini eh, tidak tidak menunjukkan apa yang saya harapkan seperti itu. Um, jadi ketraumaan yang sudah terjadi di ruang lingkup keluarga itu ternyata ada di tempat pekerjaan juga seperti itu betul-betul karakternya, perkataan itu tuh mirip, sama sekali mirip dengan apa yang terjadi di keluarga dan di tempat pekerjaan. Kemudian dinamika yang terjadi di tempat pekerjaan itu sama persis begitu, Bu Dewi, yang dimana sebetulnya tuh saya memaklumi gitu ya, bahwa kalau misal tempat pekerjaan tuh ya seperti ini gitu, maksudnya
kita tidak bisa menghindar dengan hal-hal yang seperti ini. Nah kemudian apa saya tuh terus berpikir kayak kok bisa ya yang pernah saya alami ini terjadi lagi di tempat yang lain seperti itu. Yang awalnya saya tuh betul-betul nggak apa-apa sih saya di keluarga terjadi hal ini, tetapi saya masih punya atau punya tempat kebahagiaan di tempat yang lain. Tapi ternyata tidak itu saya tahan selama 1 tahun ibu, begitu. Selama 1 tahun. 1 tahun karena ya karena saya rasa ini nggak apa-apa kok, tapi makin kesini tuh saya ngerasa berada di titik nggak nyaman, terus merasa istilahnya tuh membahayakan. Saya ngerasa dengan adanya kejadian ini tuh membahayakan pikiran saya, terus saya jadi tidak tenang, terus merasa depresi, kemudian panik gitu, kayak nggak tenang aja, panik, kemudian apa ya istilahnya tuh eh, seakan-akan kejadian itu betul-betul membahayakan diri saya gitu. Baik. Oke Reza, sebelumnya Ibu paham ya apa yang kamu rasakan. Mungkin ketraumaan itu akan muncul ketika kamu mendengar kata-kata yang tidak seharusnya itu diucapkan oleh Ya, orang lain itu. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Reza, apakah Reza sudah mengutarakan perasaan Reza kepada pihak keluarga atau kepada pihak-pihak yang terkait yang sudah mengutarakan atau mengucapkan kata-kata itu? maksudnya apa yang saya rasakan sudah Iya. coba terbuka seperti itu. Iya. Belum sih Bu, belum Bu Dewi, karena saya orangnya memang tertutup juga. Maksudnya ketika saya rasa hal ini bisa bisa diatasi sendiri, kemudian dijaga, ya sudah, itu urusan saya seperti itu ya. Tetapi memang lama kelamaan itu saya tidak bisa membackup hal ini gitu ya. Saya butuh uh, seseorang yang memang bisa mengarahkan baiknya itu saya seperti apa, seperti nextnya itu seperti apa gitu, harus bagaimana, apa yang perlu saya lakukan seperti itu. Kemudian uh, apa namanya kemudian uh, karena saya tuh tidak pernah menunjukkan apa yang saya rasakan, jadi memang tertutup itu gitu. Oke. Reza, perlu diketahui ya bahwasanya untuk menumpuk-numpuk sebuah permasalahan itu tidak baik, dan untuk menyimpan sebuah masalah pula itu tidak baik karena itu akan berimbas kepada diri kita sendiri. Alangkah lebih baiknya jika Reza sedikit demi sedikit terbuka mengutarakan kekecewaan Reza, ketraumaan Reza. Mungkin dengan Reza terbuka, orang lain pun tidak akan bersikap seenaknya, nggak akan bersikap atau nggak akan bilang seperti itu ya Reza ya. Kayak ibu paham dan ibu mengerti jika ibu ada di posisi Reza, mungkin ibu juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi kita harus ingat dan kita harus sadar bahwasanya kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang kita bisa kendalikan adalah perasaan dan diri kita sendiri. Tetapi mau sampai kapan kita menyimpan ini semua sendirian gitu ya, tanpa orang lain itu tidak akan pernah tahu tanpa kita beritahu gitu. Paham? Sampai sini paham? Iya, paham Bu. Dan mungkin sepertinya itu sih yang saya ceritakan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, Reza, mungkin karena kalau dilanjutkan sesi konseling ini tidak akan cukup waktunya karena kita sudah melebihi nih, udah 50 menit ternyata, 5 menit kebablasan, tapi tidak apa-apa ya. Mungkin nanti pada minggu depan kita akan bertemu lagi di sesi kedua, di hari dan di jam yang sama. Mungkin Ibu akan memberikan sebuah treatment kepada Reza agar Reza bisa
apa ya, terbuka gitu ya, mencoba terbuka dan tidak terlalu tertutup karena itu akan menyulitkan diri kita sendiri jika kita terlalu tertutup kepada orang lain ya. Dan kita juga perlu bahkan berhak untuk tidak tertindas oleh orang lain ya gitu. Oke, tidak apa-apa jika dilanjutkan minggu depan ya. Ya, tidak apa-apa Ibu. Dan mungkin memang tadi kesepakatan di awal terkait waktu, bahwasannya sesi konseling itu cukup 45 menit Ibu ya. Iya. Dan sebetulnya tadi saya ada yang terlewat. Jadi tidak Oh. apa-apa, nanti dilanjutkan di sesi berikutnya. Oke. Jadi di minggu depan kita akan bertemu lagi di hari dan di jam yang sama. Ibu tunggu ya. Jika ada apa-apa kamu boleh hubungi Ibu kembali. Baik Reza. Baik Ibu, paham, sudah cukup jelas apa yang sudah diutarakan Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasinya yang memang betul-betul Ibu sudah bersedia mendengarkan apa yang sedang saya rasakan. Terima kasih Bu. Sama-sama ya Reza, terima kasih kembali Ibu ucapkan kepada Reza karena Reza sudah mau untuk bercerita dan menemui Ibu sehingga mungkin Ibu akan membantu Reza untuk menjadi Reza yang sesungguhnya gitu. Selamat pagi Kang Reza, gimana kabarnya? Sehat? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya, Ibu juga sehat. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan sesi konseling yang kedua ini ya Reza ya. Kita akan melakukan sesi kedua konseling ini di hari yang sama dan di jam yang sama. Kita akan melanjutkan permasalahan yang minggu lalu. Jadi, oke, Reza dapat Ibu simpulkan dari permasalahan yang minggu lalu kamu utarakan ke Ibu, dapat Ibu simpulkan bahwa kamu itu mengalami kecemasan dan ketramaan, pertama dari keluarga dan kedua dari lingkungan kerja, sehingga itu membuat kamu tidak nyaman dengan adanya kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang yang memerlukan timbal balik. Contohnya, saya kurang apa sih sama kamu Reza? Apa kurang baik apa saya sama kamu, seperti itu ya Reza ya? Iya betul Ibu. Dan saya juga selain kecemasan atau ketraumaan yang saya rasakan, saya juga tipikal orang yang nggak bisa ditreat sama orang itu dengan suatu materi, dengan sebuah materi, entah atau barang, apa namanya, pemberian berupa barang seperti itu. Nah, memang saya menghindari hal itu agar kedepannya itu nggak menjadi beban saya gitu. Saya nggak harus memikirkan timbal balik kepada orang itu, selain kecemasan dan trauma. Oke, sekarang coba kamu ceritakan apakah ada kata-kata lain selain dari kata saya kurang baik apa sama kamu, saya kurang bela apa sama kamu. Apakah ada kata-kata lain yang membuat kamu trauma, Reza? Sudah, Ibu, sudah kurang lebih seperti itu. Dan memang itu yang sangat saya menghindari kata-kata tersebut keluar dari lingkungan toksik itu, baik dari di keluarga ataupun di lingkungan pekerjaan. Oke. Jadi tidak ada ya, tidak ada kata-kata lain selain dari itu. Ya, tidak ada Ibu, tapi saya saat ini begitu ya, saya sangat membutuhkan kata-kata motivasi sehingga saya bisa bangkit dari kecemasan yang saya rasakan ini. Oke, kamu butuh kata-kata motivasi untuk meredakan kecemasan kamu. Iya, betul Ibu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, menurut Reza, contoh kata-kata motivasi seperti apa yang bisa membuat kamu menjadi tidak cemas? Kalau yang saya pikirkan itu ya, saya itu butuh orang-orang terdekat yang ketika saya misalkan cerita begitu, pada akhirnya lawan bicara ini sampai bilang, Rica kamu tuh gak sendirian gitu, kalau misalnya ada apa-apa tuh kamu bisa terbuka ke saya misalkan gitu, kita carikan solusinya bareng-bareng. Kemudian pasti kalau misal kita
pasti kalau misal kamu cerita dan sama-sama didiskusikan itu akan ada jalan keluarnya. Mungkin kurang lebih kata-kata motivasinya seperti itu ya Bu. Oke, Ibu mengerti dengan perasaan Reza ya. Berdasarkan cerita Reza, em, Reza akan tenang jika ada seseorang yang memotivasi Reza dengan melontarkan kata-kata demikian, benar begitu? Ya, jadi betul-betul sekeliling itu bisa memperhatikan satu sama lainnya gitu. Oke. Nah, Reza sudah tahu ya. Reza sudah tahu hal yang membuat Reza menjadi bersemangat dan mengurangi kecemasan Reza ya. Lalu menurut Reza nih, apa yang akan Reza lakukan untuk menghindari orang-orang yang melontarkan kata-kata seperti itu? Eh, itu betul-betul membuat saya jadi dilema ya Bu ya. Ya. Apakah saya harus mempertahankan pekerjaan ini tapi harus menerima lingkungan yang seperti itu atau bagaimana? Tapi setelah saya coba pikir-pikir berulang kali gitu ya, eh, menurut saya ya kenyamanan saya juga nomor satu gitu, bukan hanya dilihat dari sisi kenyamanan pekerjaan gitu. Dan justru saya dari permasalahan pertama pun dari keluarga itu membuat saya tuh renggang, bukan membuat saya renggang tapi sebisa mungkin frekuensi saya komunikasi dengan keluarga itu nggak intens gitu, bukan menghindar tapi frekuensinya dikurangi. Nah begitu pula dengan lingkungan pekerjaan. Jadi saya ambil keputusannya lebih baik saya keluar dari lingkungan atau zona yang seperti itu, yang dirasa toksik, yang bisa membuat beban pikiran seperti itu. Iya, betul betul. Bagus ya, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir itu sangat tepat ya, dan kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh Reza untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Iya, menurut saya memang itu sih yang jadi keputusan saya saat ini ya Bu ya, karena ya memang kita perlu mengambil keputusan cepat dan keluar dari zona itulah yang membuat saya akan lebih baik lagi seperti itu, karena saya tidak mau lagi dihantui rasa takut dan cemas setiap harinya. Oke, ibu yakin kamu pasti bisa. Ini adalah pilihan terbaik kamu. Kamu adalah laki-laki hebat dan kamu adalah laki-laki kuat. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk diri kamu ya Reza ya. Baik Ibu, saya sangat senang sekali jika hal ini betul-betul saya bisa konsisten, saya bisa laksanakan dengan baik. Saya berjanji agar akan melakukannya, uh, yang tadi saya sudah sebutkan, agar saya bisa kembali seperti semula. Oke, baik. Ibu sangat senang mendengarnya Reza. Ibu sangat senang mendengarnya antusias kamu ya. Kamu ingin berubah untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, Reza, apakah masih ada hal lain yang ingin kamu ucapkan di sesi konseling ini? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup. Sudah cukup. Oke, baik Reza, berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini saja ya Reza ya. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal, Reza ketramaan perkataan dari lingkungan keluarga, lalu itu berkesinambungan ke lingkungan kerja ya, yang masalahnya hampir percis ya, sama percis. Lalu sehingga Reza itu mengalami trauma dan cemas jika dihadapi oleh orang-orang yang mengeluarkan kata-kata tersebut. Kemudian dalam mengatasinya, Reza ingin keluar dari zona nyaman karena kenyamanan adalah nomor satu bagi Reza, dan Reza sudah siap mungkinnya untuk menerima semua konsekuensinya dan resikonya. Benar begitu Reza ya? Betul Ibu, jadi itu sangat tepat semua yang Ibu ucapkan. Saya akan berusaha untuk memberikan hal-hal positif terhadap diri saya pribadi.
Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Reza sekarang setelah Reza meluapkan, mengeluarkan, dan menyimpulkan? Saya juga sekarang merasa senang, kemudian lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang seharusnya saya lakukan terhadap apa yang saya alami. Baik. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu mulai lakukan, Reza? Eh, Setelah sesi konseling ini berakhir, mungkin saya berpikir bahwa saya perlu mencari apa namanya kegiatan kegiatan baru yang bisa meningkatkan produktivitas saya agar hal-hal yang sudah terjadi itu lupa dan saya menemukan lingkungan baru seperti itu Bu Dewi. Bagus ya. Ibu sangat senang. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan apa yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling kali ini kita dapat akhiri ya Reza. Jangan sungkan jika Reza ada yang mau diungkapkan kembali. Jika pokoknya Reza bisa datang menemui ibu kapanpun jika Reza memiliki kesulitan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas apa yang telah Bu Dewi sampaikan. Saya sangat merasa senang, syukur juga bisa bertemu dengan Ibu Dewi sekarang. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi Bu, saya pamit. Assalamualaikum. Iya, baik sama-sama Reza. Begitu pula dengan ibu. Ibu senang bisa membantu Reza walaupun ini belum tuntas ya, tapi semoga ibu Reza berhasil melakukannya. Salam sehat, salam semangat, dan semoga sukses selalu Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.